Ekosistem ini telah mengalami beberapa perkembangan sejak terakhir kali kami bahas. Ekosistem ini sudah jadi cara yang menguntungkan untuk mendapatkan profit melalui airdrop token mereka yang banyak. Dalam video hari ini, kita akan membahas perkembangan terkini dari ekosistem tersebut dan bagaimana caranya kalian mendapatkan keuntungan serta manfaat dari sana. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk poin yang pertama ada bursa Osmosis yang melakukan ekspansi ke aset Ethereum dengan Gravity Bridge. Osmosis, yaitu bursa desentral pertama di jaringan Cosmos, baru-baru ini menarik perhatian di tengah kebangkitan minatnya blockchain di luar dari Ethereum, yang mana mahal dan transaksinya relatif lambat. Osmosis juga membantu memulai aktivitas di IBC. Kalau kalian sudah sering nonton video tentang ekosistem Cosmos di channel kami, pasti paham apa IBC itu. Tapi kalau belum, kalian bisa silakan nonton. Di bulan Juni, pengembang IBC nge-tweet bahwa protokol ini memproses lebih dari puluhan ribuan transaksi per hari setelah peluncurannya, naik dari hanya ratusan transaksi per hari sebelum peluncuran. Menurut salah satu pendiri Osmosis Lab, Sunny Agarwal, ekspansi dengan cara pemindahan ini memiliki sejumlah kelemahan yang jelas. Mengaktifkan pertukaran aset antara Ethereum dan Cosmos IBC itu membutuhkan sejumlah inovasi. Menurutnya, tim telah bekerja di Gravity Bridge selama beberapa tahun dan menawarkan sistem pemotongan yang canggih untuk validator yang performanya buruk. Agarwal bilang kalau Osmosis bertujuan untuk menangkap volume untuk stablecoins juga. Salah satunya yang dikhususkan adalah Terra dan UST. Dia pikir ini adalah pasar yang diposisikan itu baik untuk menangkap nilai, dan ada juga stablecoin baru yang datang ke Cosmos. Mendapatkan pasar stablecoin antara Cosmos dan Ethereum dan Terra itu menurutnya adalah hal yang penting bagi TVL atau total nilai yang terkunci di sana. Osmosis pun telah berkembang kalau ngomongin soal TVL akhir-akhir ini, terutama sampai selama sebulanan itu bisa menjadi 1,7 miliar dolar. Kedua ada upgrade akun Interchain ke Cosmos. Pada 17 Februari, Interchain Foundation, pengelola nirlaba ekosistem Cosmos, mengumumkan perilisan akun Interchain. Protokol komunikasi IBC yang tadi kami bilang di awal, itu memungkinkan seluruh blockchain untuk mengontrol akun pada chain terpisah. Ini adalah peningkatan software terbesar ke ekosistem Cosmos sejak Stargate. Hingga saat ini pun ada 38 proyek yang menggunakan IBC, termasuk Terra, Crypto.org Chain, dan Gravity Bridge, dengan banyak nama lainnya lagi yang kalian bisa lihat, itu dengan 8,4 juta transaksi dalam 38 hari terakhir. Dengan akun Interchain, satu blockchain dapat mengakses fitur aplikasi dari blockchain lain seperti staking, voting, pertukaran token, dan banyak lagi hal lainnya. Mengaktifkan komposabilitas di IBC ini memungkinkan adanya inovasi dalam aplikasi berbeda untuk bisa digunakan tanpa perlu upgrade seluruh Interchain. Begitu kata Charlene Fay, pemimpin produk IBC di Interchain Foundation. Berikutnya ada poin soal keamanan bersama untuk blockchain yang terhubung. Cosmos baru aja memperkenalkan model keamanan bersamanya sendiri yang disebut Interchain Security. Kalau kalian sudah lama di RR pasti tahu soal Polkadot dan tahu perbedaannya juga tentang video yang pernah kami bikin terkait Polkadot dan Cosmos. Ini merupakan tadinya salah satu pembeda mereka. Dan sekarang dengan adanya Interchain Security, Cosmos artinya berbagi keamanan hampir serupa seperti bagaimana Polkadot melakukan itu juga. Dalam sebuah wawancara dengan The Newsstack, Billy Rennekamp, pemimpin atau ketuanya Cosmos Hub di Interchain Foundation, itu menjelaskan model keamanan bersama ini. Versi yang pertama itu ya cuman kayak replikasi validator lengkap, di mana si chain penyedia itu Cosmos Hub menetapkan standar keamanan di semua jaringan yang menerima, yang mana menjadi konsumen. Jadi ada chain provider atau penyedia dan ada chain konsumen. Ada peta jalan untuk memperluas replikasi validator ini ke blockchain independen lain dengan validator sendiri, dengan market cap-nya yang independen sendiri, dan jaminan keamanan mereka sendiri, semua dengan melapisi set validator yang penyedia itu di atasnya. Intinya, nambahlah keamanannya, begitu kata si Rennekamp. Karena sekarang merupakan gabungan antara market cap token si konsumen ditambah market cap token si blockchain penyedia. Soal keamanan bersama ini, si Rennekamp bilang, Interchain Security memungkinkan Cosmos setia pada filosofi kedaulatan dan sumber terbuka mereka, yang mana memungkinkan blockchain untuk bisa terintegrasi secara ekonomi tapi tidak secara politik. Berikutnya ada P-Stake Finance yang menghadirkan staking liquid dan airdrop baru ke ekosistem Cosmos. Mirip dengan Lido Finance dan Anchor Protocol, P-Stake itu menghadirkan liquid staking ke ekosistem Cosmos dan memungkinkan pemegang Atom dan XPRT untuk berintegrasi dengan DeFi pada tingkat yang lebih dalam. Proyek P-Stake ini adalah bagian dari protokol Persistence atau yang dengan tokennya ticker XPRT tadi. Ini adalah tumpukan teknologi multi-chain yang mendukung Cosmos, Ethereum, dan chain berbasis Tendermint lainnya.
Misi jangka panjang Persistence adalah menciptakan ekosistem produk Web3 yang multi-chain yang dirancang untuk stimulasi likuiditas global. Jadi memungkinkan pertukaran nilai dengan cara paling sederhana. Sejak diluncurkan, P-Stake itu menawarkan liquid staking untuk Cosmos dan XPRT. Untuk kedua token itu, intinya kalau kalian staking, asetnya bisa ada bentuk turunan yang liquid bisa dipakai. Yang mana memiliki hasil tahunan 12% dan 32%. Jadi untuk orang yang punya atau nyimpan Atom atau XPRT, mereka bisa deposit ke protokol ini untuk menerima token turunannya, yang mana bisa digunakan untuk berbagai fungsi dalam DeFi lain lah, entah itu pinjam-meminjam atau banyak hal lain. Berikutnya, pembangun Cosmos Tendermint itu mengubah nama menjadi Ignite saat tim mengalihkan fokus. Jadi Tendermint, yang tadinya perusahaan meluncurkan protokol blockchain Cosmos ini, mengumumkan pada tanggal 23 Februari kemarin bahwa mereka ubah nama jadi Ignite. CEO Ignite yang namanya Peng Zhong itu mengatakan bahwa rebranding ini tidak melibatkan perubahan besar pada peta jalan atau kepemimpinan perusahaan. Sebaliknya, penyegaran merek ini itu untuk rebrand refreshing, itu untuk melambangkan perubahan aja. Fokus pertamanya itu produk dengan nama Ignite. Jadi kayak istilahnya kalau Ignite itu ya inisiasi mulainya perubahan atau sebuah tindakan. Tim Ignite ini bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur inti yang menopang Cosmos. Tapi sebagian besar pengembangan proyek tetap secara bertahap beralih nih ke komunitas yang mengembangkan Cosmos secara lebih luas. Poin berikutnya ada protokol Cosmos Archway yang mengumpulkan 21 juta dolar untuk memberikan hadiah kepada para pengembang. Archway adalah protokol yang memberikan imbalan kepada pengembangan aplikasi desentral yang membangun di jaringan. Ada seorang kontributor Archway yang bilang pihaknya itu mengumpulkan 21 juta dolar dalam ronde pendanaan awal, dipimpin sama perusahaan investasi kripto kayak CoinFund atau Hash, dan si orang ini juga bilang itu merupakan hasil pisahan dari Ignite. Cosmos itu berkembang menjadi 38 blockchain berbeda, 250 lebih proyek dibangun di atas ekosistem, dan lebih dari 100 juta dolar aset digital yang berada di jaringan. Untuk poin terakhir, ini ngomongin soal staking token di ekosistem Cosmos. Mungkin bagian ini sebenarnya yang paling kalian cari dari awal tadi. Gimana caranya kita bisa merasakan keuntungan dan manfaat dari ekosistem ini? Untuk pengguna, untuk kalian yang ingin memenuhi syarat airdrop hanya dengan memegang dan staking token, ekosistem Cosmos itu mungkin salah satu tempat yang terbaik. Tempat kalian bisa secara pasif merasakan itu. Ada banyak proyek yang mendistribusikan token mereka kepada para pelaku staking Atom. Salah satu fitur yang membuat Cosmos berbeda dari blockchain lain itu ya konsep yang mereka sebut stake drop. Stake drop itu mengacu pada airdrop yang diberikan kepada orang-orang karena mau staking token di ekosistem mereka. Banyak pelaku staking Atom yang sudah menerima airdrop banyak banget dari proyek-proyek yang dibangun di jaringan selama beberapa bulan terakhir. Khususnya untuk para member RR yang sudah bergabung sejak lama pasti sudah sering itu ngeliatin ada yang namanya khusus section di sebelah kiri tentang stake drop Cosmos. Banyak banget koin dan token yang dibagikan dan nggak jarang dari mereka yang terasanya seperti durian runtuh karena jumlahnya memang lumayan. Tapi ini kan kita ngomongin soal staking dan hodling aja. Tapi ada juga beberapa hal lain yang mungkin bisa kalian lakukan untuk menambah kualifikasi lebih. Yang mana kadang ada misalkan kalian ikut partisipasi sama voting proposal. Jadi kalian ikut turut serta dengan desentralisasi dan komunitas itu ke masa depannya kayak apa. Tapi selain Atom pun banyak juga kok pengguna kripto yang telah menerima airdrop dari staking token untuk jaringan lain yang berbasis di ekosistem Cosmos juga tapi tokennya beda. Misalkan mereka staking Luna dari Terra, staking token Osmo dari Osmosis, atau staking Juno. Itu mereka juga sama kadang bisa menerima airdrop dari proyek yang terkait atau relevan dengan itu. Jadi sementara stake drop Cosmos mungkin secara individual tidak semenguntungkan seperti yang ada di Ethereum, kriteria kelayakan itu lebih sederhana dan dengan jumlahnya yang banyak, siapa tahu kalian mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih wah dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya. Tapi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video kami ini bermanfaat memberikan kalian update terkini tentang ekosistem Cosmos. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!